Kita ke slide simulasi ODE, slides yang kedua. Baik, saya buka. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini kita lanjutkan pekan keempat untuk perkuliahan dinamika sistem dan simulasi. Di Discord telah saya berikan 3 sumber belajar kita. Yang pertama ada slides, fluida dan thermal. Kemudian slides berikutnya adalah simulasi ODE, Ordinary Differential Equation. Kemudian yang ketiga adalah papan tulis Miro. Nanti kita akan menggunakan papan tulis Miro sebelum penjelasan ke arah thermal. Jadi untuk yang sekarang silakan buka slides yang simulasi ODE. Slide yang kedua. Yo, silakan dibuka dulu. Yang masuk baru 11 orang ini. Dan silakan. Iya, memang masih slide 1. Saya tunggu dulu yang lain. Ini saya geser ke slide 2. Iya, tapi yang penting saya nunggu yang lain dulu nih. Kayak baru 12 orang ini yang masuk, yang berhasil. 13, 14. Yang hadir rasanya juga sedikit nih. Iya. Kalau gitu saya masuk aja ya. Ada peta konsep yang digambarkan pada slide. Peta konsep yang pertama ini sistematika kita nanti belajar ke depan ya, atau sudah yang kita lalui di pekan ketiga juga sebetulnya. Jadi sebetulnya kan dinamika sistem dan simulasi itu nanti kita bicara melulu tentang sistem dan berbagai sistem. Ada sistem listrik, mekanikal, kemudian sistem fluida. Ada yang perpindahan massa, ada yang perpindahan thermal. Itu juga ada mata kuliahnya sendiri ya. Kemudian sistem itu bisa didekati dengan pemodelan Ordinary Differential Equation atau ODE. Jadi ada 3 persamaan yang akan muncul dari ODE tadi, yaitu persamaan kuantitas, persamaan flow, dan persamaan auxiliary. 3 persamaan ini itulah yang nanti akan menjadi model atau keterwakilan suatu sistem di dalam dunia matematika kita atau dunia fisika kita. Nah, di slide ini dan seterusnya itu nanti kita baru masuk ke simulasi ODE. Simulasi dulu. Nah, selain topik simulasi itu kita juga ada yang namanya transformasi state space-nya. Ada juga transformasi menjadi transfer function-nya. Kalau di state space nanti juga ada simulasi state space. Kalau di transfer function nanti analisis transfer function. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Baru 18 orang. Jadi nanti slide ini memang tidak bisa di-download, tetapi selalu tersedia di link yang saya berikan ke kalian. Untuk kegunaan perkuliahan ini, kalau kalian periksa di URL slide-nya, itu kan akhirnya ada /live. Silakan menghapus /live-nya sehingga untuk melihat seluruh slide secara utuh. Jadi kalian bisa mengendalikan slide itu sendiri. Terserah kalian mau ikut slide yang pakai live bersama dengan saya. Kalau dengan saya nanti kita bisa melihat slide bersama-sama. Kalau saya menggeser maju, Anda ikut maju, kalau mundur, ikut mundur. Tapi kalau misalkan slide live-nya dihapus, nanti bisa melihat semuanya. Itu bisa digunakan untuk bahan belajar. Nah, esensi dari PowerPoint itu adalah poin-poin ya. Jadi memang itu tidak menggantikan buku kalian. Jadi kalau misalkan bahan belajar UTS, kuis, tugas, UAS hanya berangkat dari belajar dari slide, nah itu rugi sekali. Ini adalah PowerPoint dan bukan PowerText ya. Jadi isinya tidak sebanyak yang ada di buku penjelasannya. Dan apa yang saya ucapkan juga sangat terbatas. Penulis bukunya saja
penulis bukunya saja itu pasti menyusun buku itu lebih dari 1 semester. Nah, saya kok bisa ngomong 1 semester itu kan tidak mungkin juga. Dan sesi kita hanya kurang lebih 3 SKS. Baik, kalau gitu saya akan maju ke depan. Tahap simulasi ODE. Jadi ada 3 langkah. Sebetulnya ada 2 pendekatan kita. 2 pendekatan. Jadi yang pertama itu siapkan kumpulan persamaan ODE. Ada persamaan kuantitas, persamaan flow, dan persamaan auxiliary. Lalu yang terakhir adalah konstanta. Sesuatu yang sudah ditetapkan di awal saat ingin mensimulasi. Kemudian 2 pendekatan yang saya maksud tadi adalah diprogram melalui Python atau simulasi lewat Excel. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Ini tergantung kerumitan sistem. Karena kita masih belajar, sistemnya itu masih sederhana-sederhana, jadi dari Excel saja itu sangat bisa. Sampai sini saya mau ngecek dulu apakah sudah berhasil mengakses slide nomor 3 ini. Bagi yang belum aja. Kalau ada yang belum berhasil silakan bersuara. Khawatirnya saya maju terlalu jauh. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Berarti aman semua. 24 orang udah masuk ke slide kita. Kita masuk ke simulasi ODE Python. Simulasi ODE Python. Di sini ada sistem fluida 1 tangki. Oke. Ini mana kodenya? Belum. Kita masih mendeklarasikan kasus. Kasusnya kita perkenalkan dulu. Jadi perkenalan pertama adalah konstanta, sesuatu yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yaitu identitas dari si wujud tangkinya itu sendiri tentunya, yaitu luas alas, volume atau kapasitas atau ukuran si tangki. Saya kemarin bilang kapasitas dan kapasitansi beda ya. Nah itu tolong diingat-ingat lagi. Luas alas itu kan apa? Kapasitansi ya. Itu didefinisikan 1 meter persegi. Kemudian ada FI. FI itu flow input atau flow in atau flow inlet, itu bisa juga macam-macam. Intinya aliran yang masuk. Jadi kodenya FI. Satuannya kubik per detik sama dengan 0,1. Jadi 0,1 kubik per detik. Jadi bayangkan setiap detiknya itu air turun mengisi ke wadah tangki itu sebanyak 0,1 kubik per detik. Kemudian ada penampang keran, yaitu outlet. Ukuran outletnya, ukuran keran keluarnya. Penampang kerannya itu sebesar 0,02 meter persegi. Itu konstan, tidak berubah. Mau sepanjang waktu apapun tidak berubah. Terus yang berikutnya adalah gravitasi. Gravitasi juga sifatnya konstan. Di sini kita tidak sedang bergerak gitu di permukaan bumi, jadi tidak ada masalah dengan gravitasi. Semuanya diam. Mengikuti 9,8 meter per segi. Itu satu yang salah. Meter per second kuadrat. Meter per detik kuadrat. Itu konstanta yang sudah kita deklarasikan di awal-awal. Kemudian ada hal-hal yang berubah. Apa hal yang berubah? Yaitu volume. Bukan konstan ya. Ketinggian atau headnya berubah. Oke. Kemudian flow out-nya atau aliran keluarnya juga berubah. Jadi ada 3 yang berubah. Ketinggian zat cairnya di dalam tangki, volumenya, lalu juga ada flow out. Itu karena kita mau perpindahan massa. Baik, kita bisa lanjut ke tayangan berikutnya. Sehingga kita bisa merumuskan beberapa hal terkait dengan persamaan. Ada quantity, flow, dan auxiliary. Quantity atau kuantitas itu merupakan perubahan volume per satuan waktu. Jadi saat kita mengisi sebuah tangki, jika kita nggak tahu apakah tangki ini itu kerannya dibuka atau ditutup, ya kan? Kita nggak tahu apakah kerannya dibuka atau ditutup. Tetapi untuk kondisi seperti ini, ceritanya adalah kerannya dibuka. Jadi ada flow in dengan tangki yang seukuran besar itu, kemudian di area flow out-nya itu valve-nya tidak dikunci, sehingga terjadilah flow out. Tetapi flow out-nya itu cenderung kecil. Kenapa kecil? Karena flow out itu ternyata mengikuti persamaan
debit dikalikan penampang. Dia kecepatan fluida. Ingat persamaan kalau kita punya botol mineral ukuran 1 liter, kemudian diisi air penuh. Nah, kemudian buatlah lubang yang berbeda tingginya. Jadi siapkan lubang itu ditusuk pakai paku di dasar si botol, kemudian di tengah, lalu sampai ke atas. Itu katakan beberapa titik. Saat diisi air, maka kecepatan air keluar itu lebih cepat yang di paling dasar. Itu sesuai hukum akar 2GH, persamaan akar 2GH. Itulah V atau kecepatan. Nah, kecepatannya kalau dikalikan A itu kan luas penampang, maka menjadi debit. Satuannya adalah meter kubik per detik. Itu persamaan flow. Yang ini ya, persamaan flow. Kemudian persamaan quantity ini berarti kan selisih antara input, flow input, aliran input dikurangi aliran keluar. Selisihnya kuantitasnya begitu. Jika kita memberikan input sebesar sesuatu, kemudian flow outputnya adalah sama dengan flow input, maka tangki tadi tidak akan pernah terisi dengan penuh, karena sekali diisi langsung keluar, diisi langsung keluar, diisi langsung keluar. Nah, itu biasanya kalau ukuran penampang A kecil, ukuran penampang aliran keluar itu besar. Nah, di sini kan penampang aliran keluarnya kan kecil sekali, jadi masih tertahan. Nanti ketika disimulasikan kita akan tahu bahwa level tangki ini akan bisa jadi pengisiannya itu tidak linear, tetapi ada bentuknya begitu. Ada bentuk, dia itu nambah ketinggian dulu, nanti sampai ketinggi sesuatu dia tidak bisa mencapai seterusnya. Nanti cek aja nanti di time-nya bisa diatur. Kita lihat di simulasi. Oke, persamaan flow seperti itu. A kecil dikalikan akar 2GH, di mana H sendiri adalah fungsi waktu. Jadi sebetulnya flow out itu sangat dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi waktu si tangki ini ceritanya masih tingginya rendah, misalkan tangkinya itu ukurannya tingginya misalkan sampai 3 meter begitu. Kalau misalkan dia baru terisi 10 cm, maka tahu sendiri akar 2GH hanya 10 cm, 0,1 meter. Nilainya kecil. Tapi kalau misalkan headnya itu sudah mencapai 2,5 meter, ya dikalikan sendiri aja. Akar 2G 2,5 meter. Berarti kan nilainya semakin kencang itu V-nya. V yang saya maksud V kecepatan air keluar. Sementara A kecil adalah tetap. Dia konstan. Bidang penampang kerannya tetap. Yang terakhir itu persamaan auxiliary. Itulah persamaan yang menjadi pembantu kita ya. Yang membantu kita menjelaskan persamaan flow. Jadi kalau kalian lihat ya, persamaan kuantitas tuh FI dikurangi FO. FO di sini adalah flow. FO sama dengan A akar 2GH. Hanya ternyata butuh auxiliary. Jadi dijelaskan di sini. HT yaitu fungsi waktu. Jadi ketinggiannya fungsi waktu merupakan volume dibagi luas penampang tangki. V per A. Dibalik. HT dikalikan A sama dengan VT. Ya, sama aja. Jadi fungsi waktu. Keduanya adalah fungsi waktu yang dipengaruhi oleh plane. Kembali lagi muter ke atas, persamaan kuantitas. dVt per dt. Mungkin kalau di buku V ini simbolnya bukan V, tetapi Q biasanya. Saya cek dulu. Kalau di buku Katsuhiko Ogata, wah ini flow rate-nya malah Q. Iya. Semoga tidak bingung, karena yang penting adalah cara membahasakan kita. Oke, jadi ini VT fungsi waktu ke dVt per dt. Oke. Selanjutkan. Dan ini adalah kode yang perlu kalian nanti coba sendiri.
Cara nyobanya bagaimana? Tidak perlu install apapun, buka collab.google.com. Gunakan email ITERA kalian. Tulisannya bagaimana? COLAB, Collab. Jadi itu adalah tempat untuk bereksperimen dengan kode Python. Tidak perlu install biasanya kan perlu install Anaconda atau IDE-nya, terus ya install itulah pakai terminal dan seterusnya. Tapi ini nggak perlu. Silakan langsung menggunakan di Colab itu. Cara memasukkannya pun sudah saya tunjukkan di video yang lalu lah. Jadi pertama adalah tentukan dulu konstan, yaitu yang dijelaskan di awal tadi. Oh, pasti import ya. Ini import tuh pasti. Jadi kita meletakkan beberapa, misalkan kita mengundang library matematika, kemudian ada NumPy, kemudian nanti kita juga akan memplot sebuah data dari matriks tertentu begitu. Kemudian juga ada kita mengundang OD integrate ya, untuk mencari solusi dari ODE, persamaan ODE. Kemudian parameter konstan. Nah, ini ada A besar, A kecil, G dan VI, V input. Baik. Berikutnya fungsi ODE-nya itu dimulai dengan bentuk def, kemudian inilah nama fungsinya dv per dt yang nanti diisi oleh argumen v, t. V besar ini adalah volume, t-nya adalah waktu. Lalu isi, ini ada titik 2 ya, bukan titik koma, titik 2. Kemudian isinya adalah, ya ini persamaan auxiliary tadi kita, kemudian ada persamaan flow, ada persamaan quantity yang terakhir. Jadi ini semua dirangkum dalam satu persamaan seperti ini, fungsi ODE. Jadi kalau yang video sebelumnya kita punya persamaan diferensial, ya gitu nanti diubah menjadi state space. Lalu dari state space itu dijadikan plot matematika begitu. Kalau di sini langsung dari persamaan diferensial langsung menjadi plot, arahnya begitu. Jadi nanti setelah sampai VI sama dengan VIN, VO sama dengan A, dikalikan akar 2GH, hanya adalah ini V per A. Kemudian V-nya juga diinput dari sini. Kemudian return itu artinya menghasilkan. Jadi output dari dV per dt adalah VI kurangi VO. Ini ya, dV per dt sama dengan FI dikurangi FO. Kemudian ini semua sudah menggambarkan persamaan ini. Ini adalah fungsi ODE kita. Kemudian inilah perintah simulasi dan plot. Jadi perintah TS itu waktu ya. Kita mau matriks waktunya berapa. Di sini saya perlu koreksi linspace. NP ini library dari NumPy kita. Linspace kita membuat matriks ya. Matriks 1 tapi 0 sampai 100 sejumlah 100. Harusnya 101. Coba deh kalian praktekkan aja. Jadi 0, 100 dan 100. 0, 100 dan 101. Nah, ini coba dibuktikan bedanya. Jadi nanti jumlahnya bakal beda. Kalau 100 berarti ada 100 data. Kalau 101 berarti ada 101 data. Kalau 0 sampai 100 ini batas awal, 100 akhir, batas akhir. Kemudian yang ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau misalkan buatlah deret data. Kalau misalkan saya minta 0, misalkan ini 0, ini 10, kemudian ini 2, berarti data yang saya punya kurang lebih itu 0 dan 5, berapa gitu. Kalau misalkan saya minta data ini 0, ini 10, terus ini 10, 11 aja deh. Ini 0, ini 10, ini 11. Maka hasil yang data saya punya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 10? Ya karena 11 data tadi termasuk 0 yang pertama. Ya, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu kan ada 11 data. Ini adalah lean space kita. Ini waktu. Jadi waktu simulasi kita akan dibatasi sampai ini menit atau detik. Detik ya. Detik. Jadi ada 100 detik. Kemudian kondisi awalnya adalah boundary condition kita yang menentukan apakah tangki dalam keadaan kosong atau sudah terisi sebagian. Didefinisikan kondisi awalnya adalah 0. Tidak ada volume apapun yang mengisi. Kemudian VS ini adalah solusi atau simulasi kita. Kita mengundang perintah OD in ini. OD in ini isinya adalah dv dt, V0 sebagai kondisi awal, boundary condition, dan TS-nya adalah jumlah waktu yang kita punya. Silakan dicoba juga, misalkan 0 sampai 200, 0 sampai 1000, 0 sampai 2000 dengan isian datanya berapa kali. Nah, kalian bisa lihat di Google aja, Python Lean Space. Nah, itu pelajari di library atau dokumentasinya Python. Kemudian setelah simulasi ODE perintah ini kita lanjut ke bawahnya VS ada np array vs.flatten. Nanti itu untuk mengkonversi hasilnya ya. Jadi agar bisa di ini. Coba kalian baca library-nya. np array kemudian flatten tuh bagaimana. Kemudian plot the numerical solution. Nah, ini kita memberikan X label dan Y label. Itu tujuannya untuk ya memberikan informasi aksis dan magnitudanya itu apa. Di sini yang ke samping itu T, itu waktu. Lalu yang ke vertikal, yang ke atas itu adalah volume, isian volume yang dipunya, data di atas, simulasi hasil di atas. Kemudian plt.plot. Ini kita akan memplot 2 dimensi pada Cartesian TS dan VS. TS-nya hasilnya dari lean space, VS-nya dari solusi, sudah di flatten dari array-nya. Dan di samping ini adalah hasil simulasinya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini tangki ini dapat terisi penuh 50%. 50% tuh ya katakan ini puncaknya hampir 1,3 sebetulnya, 1,2, 1,3 puncaknya. Jadi separuhnya berapa? 0,6 ya. Sekitar 0,65 lah. Nah, 0,6 ini ternyata sudah dapat terisi pada kira-kira berapa detik? Pada belasan detik ya, 10 detik lebih. Itu sudah mampu terisi separuh. Kemudian kemampuannya mengisi separuh volume berikutnya itu melambat. Oke. Dan pada satu titik tertentu dia akan betul-betul stuck. Tidak dapat mengisi lebih tinggi lagi tangkinya. Kenapa? Karena ingat ada persamaan flow out. Flow out itu adalah A kecil, penampang dari si keran keluarnya, dikalikan akar 2GH. Sementara hanya semakin tinggi, maka nilai kecepatan air itu untuk segera keluar itu kan luar biasa. Jadi itulah yang menyebabkan FI atau flow input itu kalah dengan flow output. Maka pada bagian akhir atau range akhir, katakan 80 detik ke atas, itu flow out itu malah hampir menyaingi flow input. Hampir menyaingi. Jadi kalau flow inputnya tadi 0,1, maka flow outputnya kurang lebih mungkin 0,08 sampai 0,08 sampai 0,09 misalkan. Karena di sini penambahan dari volumenya sudah tidak dapat terjadi secara signifikan dibandingkan dengan 20 detik pertama. 20 detik pertama di sini terlihat signifikan sekali penambahan volumenya. Kalian juga bisa memodifikasi persamaan ini menjadi beberapa tampilan grafik output yang lain. Yaitu misalkan VS-nya yang vertikal ini diganti dengan H atau ketinggian head-nya, head airnya. Itu juga bisa. Nanti kalau kalian coba-coba seperti itu, nanti bisa punya gambaran gitu bahwa ya ini namanya simulasi ya. Jadi simulasi itu kita punya gambaran berpikir sebelum kita melakukan di dunia nyatanya gitu.
Ini tadi kondisinya flow outputnya tidak dikunci ya. Tapi kalau flow outputnya dikunci misalkan, ya berarti kita kembali ke slide sebelumnya. FO-nya nggak perlu pakai A dikalikan akar 2GH. FO-nya sama dengan 0 gitu aja. Maka kalau misalkan kita punya tangki, ini kan berarti kan kalau yang persamaan kayak gini kan tidak ada perpindahan masanya. Berarti kita nggak perlu persamaan diferensial yang terlalu sebetulnya. Cukup itu kan persamaan waktu dipelajari di SMA atau di TPB. Kalau misalkan punya tangki, kecepatan air dari keran mengisi sekian dari atas begitu, dan tangki ini tangki tertutup, berapakah waktu bak mandi atau tangki ini akan penuh? Maka itu kan persamaan SMA. Tapi kalau misalkan udah ada flow outputnya, nah ini beda. Harus pakai persamaan diferensial dan bisa disimulasi seperti ini. Ini Python. Kemudian kalau di Excel juga bisa, dan saya sudah mencobanya. Cuma mungkin karena ini menggunakan slides ya, saya nggak bisa menunjukkan. Tapi kalau nanti kita pindah ke Miro, habis ini kita pakai Miro, kalian bisa melihat tampilannya bagaimana di versi saya yang saya kerjakan. Oke, konsepnya simulasi ODE dapat dilakukan di Excel dengan memanfaatkan integrase. Jadi ada metode Euler dan Runge-Kutta. Kita pakai Euler dulu nanti. Runge-Kuttanya lebih rumit. Ini terkait dengan mungkin linearisasinya. Oke, metode Euler kita integrasinya kan kenapa kok pakai QT di situ? QT di situ, sebentar, ini temperatur. Sepertinya ini bentuk umum, karena yang membuat Pak Eko ya. Entah Q ini volume, oke. Ya, bentuk umumnya ini nanti berlaku untuk semua apapun ya. Misalkan ini kalau mau diganti VT boleh. Ini VT sama dengan integral dVT per dt dikalikan dt. Itu kan integral yang umum sekali ya. Jadi untuk mengintegralkan dq fungsi t per dt kan kita seperti ini, integrasi Eulernya. Nah, ternyata bentuk integrasi seperti ini itu bisa didekati dengan bentuk linearisasi kalau ini kan dari Dirac-Tyler. Jadi coba dicek-cek lagi Dirac-Tylernya. Jadi nanti cukup ada linearisasi begini, maksimal ya gini. Waktu sampling yang semakin rapat itu nanti akan menghasilkan ketelitian yang lebih tinggi, hasilnya lebih bagus. Nah, kita masuk ke Excel. Yang pertama-tama tentu saja kita menetapkan konstanta kita. Jadi buat Excel, beri judul, tuliskan semua konstanta. Konstanta tadi sama sesuai dengan kasus yang diperkenalkan di awal bagian. Agar nantinya mudah menuliskan rumus, beri nama pada tiap sel konstanta. Jadi biar nggak lupa. Dan seperti biasa ada typo-typo dikit ya, dan itu memang agar kita jadi koreksi, bukan copy paste. Karena simulasi itu nggak bisa copy paste. Dia harus berangkat dari ide pikiran kita sendiri. Nah, di sini ada A, luas penampang, satuannya meter kuadrat. Kemudian AA kecil, itu adalah luas penampang dari flow outputnya, meter persegi juga. Dan gravitasinya tetap 9,8, tapi satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian flow inputnya adalah tetap 0,1 per second. 0,1 meter kubik per second. Jadi dia debit air masuk ke dalam tangki. Kemudian dt adalah step waktunya. Ya, step waktu itu maksudnya gimana? Jadi penghitungannya itu 0, 1, 2, 3, 4. Itu sampai 100. Makanya tadi kalau kita di linspace di Python, kita membuat 0, 100, 101. Tujuannya kita ingin menciptakan data sebanyak 101. Isinya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita rapatkan lagi, ya boleh. Misalkan dt-nya 0,2. Nah, boleh. Tapi 0,2 nanti sampai 100. Jadi, misalkan berapa?
0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 dan seterusnya. Itu adalah step atau bukan step ya. Delta T apa? Majunya waktu berapa? Berikutnya, Excel kondisi awal. Langkah berikutnya adalah buat kolom waktu, variable quantity, dan semua persamaan quantity, flow, plus auxiliary. Jadi persamaan nomor 5 ini buatlah tabel yang seperti yang ada di kanan. Jadi ada waktu dimulai dari 0. Kenapa 0? Ya karena emang diketahuinya 0. Nah, karena dt kita adalah plus 1, maka waktu 0 tadi nanti akan menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian V. V-nya adalah boundary condition kita, initial condition kita, yaitu 0 juga. Diketahui volume di awal adalah 0, tangki dalam keadaan kosong. Kemudian, setelah kita menyiapkan kolom-kolom variable quantity dan semua persamaan, quantity, flow, dan auxiliary, kita bisa lanjut untuk mengisi sel-sel yang di samping tadi. Cuma sel-sel tadi itu harus diisi dengan persamaan berikut, yaitu ingat head adalah volume dibagi A, yang mana volume juga merupakan fungsi waktu. Kemudian yang flow out, nah ini harus dipas-paskan. Ini butuh waktu dan ini saya jadikan tugas. Jadi tugasnya adalah nanti di Google Classroom akan saya siapkan tempat pengumpulannya. Silakan masing-masing individu membuat kode Python dan Excel yang kemudian nanti setelah dibuat direkam dengan video maksimal 2 menit. Jadi nanti kalau ya silakan rekam layar. Nggak tutorial juga sih. Kalau saya mintanya kan ini tugas ya. Jadi kalian tidak ada tuntutan untuk menjelaskan ke orang lain, tapi bukan mengajarkan ke orang lain, tetapi menjelaskan simulasi yang kalian lakukan sendiri. Jadi targetnya bukan mengajarkan orang lain, tapi sekedar menjelaskan simulasi di Python dan simulasi di Excel. Itu apa bedanya? Bukan apa bedanya, tunjukkan dulu prosesnya. Jadi nanti dipercepat aja. Kalau bisa nanti diedit, jadi video yang panjang itu bisa dipercepat. Karena kadang kalau kita ngetik kan agak lama, karena mikir memang kan. Kemudian sebaiknya juga dipotong, sehingga total maksimal 2 menit. Ya, saya harap begitu. Yang di HP nggak ada masalah harusnya. Tinggal cari video editor di HP untuk bisa potong-potong video. Kemudian di fungsinya juga bisa dipercepat begitu. Ada video untuk mempercepat gitu. Untuk kodenya. Karena di Python tuh betul-betul ringkas sekali kok. Kalau kalian tadi sudah input semua yang ada di slide itu, kemudian klik run. Run-nya itu ada di pojok kiri atas. Kalau di Windows itu tekan Ctrl Enter kalau mau otomatis, kalau di Mac Command Enter kalau nggak salah begitu. Terus karena itu simple dan langsung hasilnya keluar bentuknya grafik seperti itu sama. Kemudian kalau di Excel mungkin yang Excel yang agak lama, jadi menetapkan konstanta diketik di sel-sel, kemudian nanti membuat formulanya. Ya ini formula G5. G5 berarti lokasinya di G5. Tapi sekali lagi, ini Pak Eko biasa ya, meninggalkan kesalahan. Tujuannya biar apa? Biar kita mikir. Ya. Ini nggak boleh di copy paste, harus dipikir sendiri. G5 itu inginnya adalah ini head. Kalau kalian lihat di sebelumnya, posisi G5 ini adalah head, jadi auxiliary. Persamaan auxiliary kita, head adalah V atau volume per A. Nah, tinggal cari. Tadi volumenya di mana ya? Nah itu volumenya di mana? Volumenya itu ada di F5 dibagi A. A itu luas penampang si ukuran tangki. Nah berikutnya ada H5. H5 itu saya sebut di sini flow input.
yang mana dia tetap nilai konstan, yaitu flow inputnya sebesar 0,1. Dia tidak ada persamaannya kalau flow input. Kemudian I5 itu adalah flow output. Nah, kalau flow output ini ceritanya kerannya dibuka, berarti mengikuti AA dikalikan akar 2GH. Yang mana hanya itu adalah fungsi di atasnya, yaitu G5 tadi di atas. Nah, terus yang J5 itu adalah selisih flow input dikurangi flow output, sesuai dengan persamaan yang bawah ini. Begitu saja Excel. Sehingga bentuk menyampingnya begitu, diisi-isi semua selnya dengan formula. Setelah itu pada kolom waktu tuliskan rumus penambahan waktu, yaitu di E6 di bawahnya waktu itu sama dengan E5 ditambah DT. Nah, ingat DT-nya di sini itu perlu trik. Kalau kalian nanti istilah saya itu menggeser ya. Jadi di drag gitu. DT kalau kalian persamaan di E6 itu diteruskan ke bawah jadi E6 E7, nanti DT-nya juga ikut geser. DT kita kan 1. Ya kan, nilainya 1 tetap. Makanya kalian harus memberikan tanda dolar. Pernah nyoba enggak tuh? $, $5 gitu. Itu tujuannya untuk tanda dolar tadi untuk mengunci pada sel itu, tidak berubah kemana-mana. Nah, sebaiknya kalian coba, nanti pasti menemukan error dan bakal resolve sendiri. Gimana caranya? Cari tahu sendiri. Intinya adalah penambahan waktu. DT-nya itu menambahkan waktu. Jadi dari 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3. Karena DT kita 1. Kalau DT kalian lebih kecil, 0,1, nah berarti dari 0 ke 0,1, 0,1 ke 0,2 dan seterusnya. Pada kolom quantity, tuliskan rumus integrasi Euler. Nah, ini dituliskan tadi persamaannya Euler. Ya, diikutin aja slide ini. Dengan cara tadi live-nya dihapus ya. Tanda live-nya dihapus. Berikutnya, ya ini kan bentuk persamaan yang tadi. Ini hanya screenshot-nya saja. Nah, tadi saya bilang itu yang ungu. Ungu itu kan DT ya. Ungu ini DT. Yang ini. Yang 1 second tuh. Agar dia tidak berpindah. Nah, itu gunakanlah tanda dolar agar tidak geser. Berikutnya, kalian bisa menyalin formula itu turun ke bawah. Tetapi perlu dipastikan tadi DT-nya nggak geser. Nah, sampai ke berapa? Sampai 100 detik. Lebih boleh. Justru itu malah yang ingin dicari ya. Kemudian terus yang sampingnya juga formula auxiliary, formula flow, formula quantity itu juga disalin persamaannya lalu di paste ke bawah. Sama aja. Dan tentu saja yang terakhir adalah membuat grafiknya. Cara membuat grafiknya itu cukup menseleksi kolom T dan V yang paling kiri saja. Nanti hasil grafiknya akan seperti ini. Kurang lebih sama, tetapi saya ingin kalian menemukan perbedaannya. Oke, saya ingin kalian menemukan perbedaannya. Di mana bedanya? Jadi tugasnya adalah masing-masing kalian silakan membuat simulasi Python dan Excel. Itu yang pertama. Kemudian setelah dibuat, tadi saya bilang divideokan. Maksimal 3 menit lah. Gak boleh lebih. Maksimal 3 menit. Tiap orang. Di simulasi Excel, cobalah mengubah harga DT. Jadi tadi kan majunya 1 detik. Nah, itu silakan diubah. Oke, pertanyaan 1 kan tadi itu. Cobalah mengubah harga DT. Bagaimana perubahan hasilnya? Terkait grafik terutama. Tolong tuh dilihat. Yang kedua, tolong bandingkan pertanyaan kedua adalah pada tinggi berapa flow out sama dengan flow input. Oke. Pada ketinggian berapakah
pada simulasi ini di Python maupun di Excel, flow input itu sama dengan flow output. Jadi nanti volumenya itu nggak nambah, nggak ngurang, tetap aja kayak gitu. Itu pada ketinggian berapa? Tolong dicari. Terus apa lagi ya? Jadi bandingkan hasil VT AT, kita lihat, lupa. Oh ya, bandingkan persamaan H pada Excel maupun Python. Saya minta kalian mendata seluruh H dari 0 sampai 100 atau berapapun itu kalau misalkan waktunya diubah. Nanti pertanyaan ini akan saya ulang kok di Google Classroom. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat, tapi wajib kalian catat sih, harus dicatat ya. Jadi masing-masing kan hanya harus dibandingkan antara hasil Python dan Excel itu. Dan itu divideokan, dipercepat begitu. Tapi suaranya jangan, maksudnya ya suara kita kan suara kita. Video atau visualisasi yang dipercepat, tetapi suaranya tidak dipercepat. Jadi istilahnya itu voice over. Videonya udah ada dulu, tapi audionya menyusul. Oke, audionya menyusul. Saya kasih waktunya sepekan. Jadi sampai Rabu depan. Terus sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Data Python hanya digunakan di Python, data Excel hanya digunakan di Excel. Jadi kita tidak cross begitu. Tidak bermaksud untuk menyilangkan dari hasil Python, hanya Python dijadikan ke hanya Excel. Enggak gitu sih. Kalau beda. Kenapa? Kalau misalkan diminta membandingkan, berarti kan kesimpulannya jadi satu. Jadi bedanya apa antara pendekatannya Python dan Excel terkait ketinggian, terkait apalagi tadi, flow in dan flow out, terkait apalagi tadi, mengubah harga DT. Jadi DT-nya diapakan nih di Excel. Soalnya kalau di mana? Saya coba kembali ke Python. Nah, ya gimana? Colab itu Python. Bisa, dari HP juga bisa. Browser doang. Jadi Colab itu kita meminjam resources dari Google. Google itu kan komputernya banyak. Google kan punya RAM-nya besar. Google kan punya hard disk-nya kan gede. Nah, itu kita manfaatkan dari mereka. Ini contohnya seperti yang saya di video lalu sih, saya udah bilang kalau ntar. Ini saya coba buka DSS saya. Habis ini kita pindah ke Miro. Habis ini kita ke Miro dulu. Sebentar. Jadi resources yang digunakan tuh lumayan loh. Hanya untuk running begini saja pakai 120 mega RAM ya. Dan filenya kecil sekali sih, ukurannya kilobyte. Ini udah saya coba juga. Itu mungkin. Ada lagi? Noli atau yang lain? Oh ya, jadi DT pada Python itu saya bilang tidak ditentukan oleh kita. Karena kita mengundang OD integer, ODIN itu di sini dia membantu kita untuk menentukan T-nya. Meskipun TS-nya kita atur sih. TS-nya kita atur, tapi uniknya dia coba dilihat aja nanti. Nilai head-nya itu akan beda
antara Excel dan Python. Nah, itu kenapa, silakan dicari tahu. Kita ke Miro. Oke. Ntar ya. Mbak Nika, pesan makan. Aku ikut. Tapi kamu yang ngambil ya? Iya. Liwet. Oh, liwet bunda. Kayaknya belum buka sih jam segini, Mbak. Kalau Mbak nyari jam segini, dia baru jam 11-an gitu. Bagi yang sudah di Miro bisa melihat frame yang saya sediakan di situ. Itu kode Python saya. Bagi yang sudah di Miro bisa dilihat. Nanti jam 11-an. Itu kode Python yang sudah ada hasil outputnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya kasih tahu petunjuknya. Jadi teknik untuk mendapatkan data yang sedang looping itu dengan cara mencetaknya ya. Mencetak itu print ya. Memang perintahnya print. Saya coba tulis. Jadi nanti di dalam kodenya tuliskan aja print dalam kurung variabel yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan ingin cari head, masukkan H. Nulisnya di mana? Nulisnya terserah, bebas. Ntar coba aja. Kalau salah cari sendiri. Error tuh udah biasa kalau coding. Nggak boleh nggak error tuh, harus error. Ini kayaknya belum akses Miro semua. Oh, jujur ada yang gabung. Oke. Silakan. Nah itu, dicoba aja. Jangan di dalam, enggak. Saya nggak mau ngasih tahu. Coba aja. Jadi nanti kalian belajar Python tuh tidak belajar Python, tapi belajar simulasi menggunakan Python. Python hanyalah alat bagi kita. Kalau nanti kalian dikatakan jago, nggak jago. Anak TF itu nggak jago programming, tapi bisa. Langsung bisa gitu. Apa tadi Angelina Shirley mau ini? Oke, udah kelihatan ya. Kalau HP-nya kuat, install aja aplikasi Miro biar lebih lancar. Kalau dari browser juga nggak apa-apa sih, cuma kayak lebih sempit gitu tampilannya. Oh ya, di sini sebetulnya saya mau menurunkan sistem fluida, tetapi yang sistem fluida thermal. Jadi thermal ini memang kemarin pekan lalu belum sempat kita bahas. Kemarin baru flow input dan flow output. Jadi sebelum masih ada satu lagi, ada hidrolik, ada sistem hidrolik. Tapi saya minta kalian belajar sendirilah sistem hidrolik. Jadi setelah kita minggu lalu belajar sistemnya itu flow, aliran, kita hari ini ke thermal, kemudian pekan depan kita ke electrical. Baru ke electrical. Nah mungkin yang sambil saya ngobrol gitu ya. Sistem thermal ini tuh nanti melibatkan transfer panas dari substansi satu ke substansi lain. Sistem thermal ini bisa dianalisis melalui istilah resistansi dan kapasitansi. Jadi kayaknya ini istilah yang untuk seterusnya akan dekat dengan kita karena ternyata ini adalah sistem yang analog. Kok analog? Ya analognya karena nanti ternyata bisa kita gunakan untuk sistem listrik, sistem mekanik, itu nanti istilahnya juga sama. Aliran juga kemarin kan pakai itu sama. Resistansi itu letaknya di mana? Di flow out. Kapasitansi itu di mana? Di tangkinya, begitu kan? Nah, ini kita ada juga di thermal nih. Kemudian
Nah, bedanya kalau sistem thermal itu pengaruhnya itu tidak di satu tempat, tetapi di seluruhnya, di hampir merata gitu loh, di banyak bagian. Karena namanya juga panas ya. Panas itu dalam tanda kutip tidak terlalu bisa kita kendalikan arah menyebarnya kemana. Karena dia itu berpindah dari suatu substansi ke substansi lain. Yang menjadi kendali kita adalah paling ini, dia itu mengalir temperaturnya dari tinggi ke temperatur rendah. Itu aturan dasar dari temperatur seperti itu. Hukum ya berarti, hukum. Kemudian unit satuan. Unit satuan itu kalau secara sistem internasional, unit panas itu adalah joule ya, unit panas. Unit panas adalah joule. Namun kalau nanti misalkan ada yang bekerja di industri itu bekerja sama dengan Inggris atau negara-negara Commonwealth, mereka punya kesepakatan atau standar di lingkungan mereka, itu ada BTU. BTU itu apa? BTU atau British Thermal Unit. Keren ya. Nanti kalau misalkan ada yang sangat pintar kemudian dihormati di seluruh dunia gitu, bikinlah Indonesia Thermal Unit begitu. Biar itu gitu. Apa satuannya itu? Indonesian ya, Thermal Unit. Kemudian yang lain adalah kilokalori. Ini satuan. Nanti ada konversinya. 1 joule berapa kilokalori? 1 kilokalori berapa British Thermal Unit dan seterusnya. Itu silakan cari di tabel. Di banyak buku juga ada, di internet juga ada. Dari cara pandang engineering atau rekayasa, 1 kilokalori itu dimaknai begini. 1 kilokalori, jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 kilogram air 1 derajat Celcius. Jadi 1 kilokalori itu adalah kemampuan untuk meningkatkan 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Itu definisi dari itu. Jadi lebih ke nggak terlalu hafalan sih kalau engineering tuh, nggak boleh hafalan. Harus kalian pahami. Satuan tuh nanti akan muncul menjadi kesadaran ada perubahan di sana. Apa perubahan kilogram, ada perubahan temperatur. Kemudian juga sama kalau BTU itu ya berarti kemampuan untuk mengubah 1 pound air, karena satuannya mereka kan pound ya, bukan kilogram Inggris tuh. 1 pound untuk naik 1 derajat Fahrenheit. Nah ini jangan Celsius, derajat Fahrenheit itu BTU. Jadi 1 BTU 1 pound untuk 1 Fahrenheit. Kemudian saya bikin frame baru. Silakan pindah ke sampingnya. Perpindahan panas, heat transfer oleh konduksi, konveksi dan radiasi. Sampai konveksi. Gabungan antara konduksi dan konveksi. Enggak ya. Jadi ada 3 transfer panas yang kita pelajari mungkin di fisika dasar TPB. Panas itu bisa mengalir dari satu substansi ke substansi lain itu melalui 3 cara, konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada sistem tangki itu mungkin yang akan kita jumpai seringkali adalah konduksi dan konveksi saja. Jadi kalau misalkan kita ngomong minyak gitu ya, minyak di industri minyak itu kan dipanaskan kan sampai berapa derajat begitu ya, sampai dia itu terpisah-pisah. Ada yang jadi parafin, ada yang jadi minyak aftur, ada yang jadi pertamax, jadi pertalite. Itu karena karena perbedaan temperatur prosesnya. Karena sangat panas ya tentunya kita berarti akan berbicara dengan ya konduksi, konveksi. Tangki itu akan berhubungan dengan panas sekali begitu. Kemudian radiasi berarti kita mungkin ngomong safety. Apakah orang yang ada di sekitarnya itu aman? Apakah perangkat
instrumen di sekitarnya itu aman jika terkena radiasi. Maka kita harus tahu sistemnya. Nah, jadi untuk kebanyakan proses thermal itu nggak sampai ke radiasi sih sebetulnya. Tadi hanya saya bilang untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan sumber yang sangat panas. Kalau sumbernya tidak terlalu ya berarti konduksi dan konveksi itu udah cukup. Mungkin kalau sampai ada radiasi itu yang kalau air ya mungkin yang sampai uap mungkin steam gitu ya. Itu kalau di industri pembangkit listrik tenaga air enggak, pembangkit listrik tenaga apapun yang medianya air. Contohnya misalkan geothermal ya, batu bara. Itu kan atau nuklir, bahkan nuklir itu memanaskan air lalu airnya turbin dan seterusnya. Dan kita punya persamaan nih. Untuk persamaan konduksi perpindahan panasnya itu adalah sebenarnya ini konduksi dan konveksi sih. Konduksi dan konveksi itu persamaan perpindahan panasnya adalah heat transfer. Q sama dengan K besar dikalikan delta theta. Theta di sini adalah temperatur. Jadi saya tuliskan Q sebagai perpindahan panas, kecepatan perpindahan panas. Dengan satuannya kilokalori per second. Kemudian ada delta theta sebagai perubahan temperatur atau perbedaan. Saya pilih perbedaan aja karena memang temperaturnya berbeda, harus berbeda agar mengalir. Karena kalau temperatur nggak berbeda nggak ada yang mengalir panasnya. Satuannya adalah Celsius. Kemudian ada K. K itu adalah koefisien. Satuannya kilokalori per second derajat Celcius. Nah, koefisien K ini dibedakan. Karena kan di judulnya kan ini konduksi dan konveksi heat transfer. K itu sendiri merupakan bisa dipecah menjadi dua, yaitu untuk konduksi dan konveksi. Maksudnya nilai koefisiennya bukan masalah K itu K konduksi, bukan. Nilai koefisiennya itu berbeda. Untuk konduksi, K itu memiliki persamaan K kecil dikalikan A delta X. Kemudian untuk konveksi, K adalah sama dengan H dikalikan A. Apa maknanya? Jadi definisinya, K kecil adalah konduktivitas termal. Dengan satuannya kilo. Nah, saya selalu C-nya besar. Satuannya panjang ya, konduktivitas termal tuh. Kemudian ada A, tentu saja ini adalah area normal. Yang dimaksud dengan area normal adalah area yang tegak lurus terhadap perpindahan panas. Jadi nanti saya tunjukkan. Satuannya apa? Ya biasa. Namanya juga penampang. Penampang benda ya meter persegi. Kemudian ada delta X. Di sini definisikan sebagai ketebalan. Ketebalan apa? Ketebalan benda konduktor.
Satuannya apa? Meter. Dan yang bawahnya ini untuk konveksi itu ada H. H adalah koefisien konveksi. Satuannya adalah kilokalori per meter kuadrat S derajat Celcius. Di sini kita melihat ada K kecil, K besar. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Lumayan dapat satu catatan pengenalan tentang heat transfer. Berikutnya kita mau memperkenalkan resistansi dan kapasitansi termal. Kita buat frame baru. Silakan pindah ke sebelahnya. Resistansi dan kapasitansi termal. Dan pada termal ini, saya atur dulu. Jadi kita ngomong resistansi itu sesuatu yang menghambat sebetulnya. Resistance, menghambat. Kemudian yang kapasitans itu sifatnya adalah menahan, menyimpan, store kalau istilah di bahasa Inggrisnya. Jadi R itu adalah, karena dia menghambat, maka isinya adalah perubahan temperatur dibagi perubahan heat flow rate. Perubahan jadi antara transfer panas dan perbedaan temperatur itu berbeda ya. Kalau heat flow rate itu satuannya kilokalori per detik. Kemudian perubahan temperatur itu perbedaannya adalah pada derajat. Jadi bisa kita lihat kalau kilokalori itu kan energi ya. Energi kilokalori per detik. Nah, itu change in temperature difference-nya hasilnya adalah derajat Celcius. Kan bisa aja kalau contoh resistansi itu ada. Oh, itu ntar aja deh. Oke, lanjut dulu aja. Sehingga resistansi termal untuk konduksi dan konveksi itu bisa kita tulis ulang resistansinya dalam bentuk seperti ini. R merupakan perubahan dari theta. Theta itu temperatur ya. Dibagi dq. dq adalah heat flow rate-nya. Heat flow rate yang ada di slide frame yang kedua tadi. Sama dengan 1 per K. Ini kayaknya kita perlu mengingat yang sebelumnya karena seper K. Jadi nilai K yang di atas tadi itu nilai K itu adalah yang tadi itu loh. Q per delta theta. Persamaan yang ada di frame sebelumnya. Nah, seper K sama dengan delta theta per Q. Dan ini adalah R. Ada pertanyaan? Oke. Berikutnya, karena
Karena conductivity thermal dan koefisien konveksi ini cenderung konstan. Kenapa kok konstan? Ya karena dia dipengaruhi oleh area normal ya. Area normal. Kalau bidang yang dialiri konduksinya tetap, ya berarti nilai K atau R-nya akan cenderung tetap konstantanya. Lalu kita masih satu punya lagi thermal kapasitansi, yaitu C. Thermal capacitance ini dipengaruhi oleh change in heat stored. Jadi perubahan panas disimpan. Kemudian dibagi oleh perubahan dalam temperatur. Satuannya adalah selalu nih kebiasaan. Oke, kilokalori per derajat Celcius. Nah, sebenarnya kita juga punya persamaan yang lain terkait C. Kapasitansi itu merupakan perkalian dari massa dikalikan spesifik panas spesifik dari substansi atau kalor jenis spesifik istilah kalau di bahasa Indonesia. Kalor jenis spesifik. Saya tulis dulu M massa dari substansi. Kalau kita bicara liquid ya berarti bisa air begitu ya. Satuannya kilogram. Terus kalau yang specific heat satuannya kilokalori per kilogram per C. Nah ini adalah kalau kalian ingat ada MC delta T, ingat gak? MC delta T itu ada hubungannya nih nanti. Berarti kalau MC delta T kapasitans itu juga dipengaruhi berarti. Jadi kalau misalkan kalor Q sama dengan MC delta T perubahan temperatur. Jadi saya ganti warna. MC ini merupakan kapasitansi. Sampai sini ada pertanyaan? Kita buat frame berikutnya. Masih ada setengah jam lagi. Saya mau mencontohkan pemodelan thermal pada termometer. Termometer itu kalau misalkan ada aliran panas begitu, itu bisa C. Kenapa kok termometer? Ya karena termometer itu kan alat ukur juga ya, yang dia ikutan jadi panas ketika kita mengukur sesuatu. Misalkan mengukur temperatur air panas untuk bikin kopi, itu kan temperaturnya kita masukkan ke dalam air yang mendidih atau hampir mendidih, maka dia akan ikut naik. Nah, ikut naiknya itu kita bisa coba tuliskan begitu. Ada kapasitansi dikalikan D theta sama dengan Q dt. Ini ingat gak yang persamaan K tadi? K delta T sama dengan Q. Nah, karena thermal resistance may be read, jadi bisa thermal resistance bisa ditulis juga sebagai R perubahan temperatur dibagi
perubahan kalor transfernya. Atau bisa disederhanakan lagi begini untuk R. Jadi ilustrasinya itu misalkan punya sebuah tangki yang dimasuki termometer. Di dalamnya itu ada cairan, yang cairannya itu akan ikutan naik. Misalkan isinya merkuri begitu. Jika kena panas. Nah, di luar ruangan ini ada namanya temperatur. Kurang tajam. Ada theta. Theta itu maksudnya thermal atau temperatur di lingkungannya. Sementara di dalam ini ada temperatur juga, yaitu temperatur dari cairan atau bath. Di sini istilahnya bath. Tempat mandinya begitu. Isinya air dan dia ikutan naik. Nah, ini kalau bisa kita sederhanakan nanti Q itu sama dengan temperatur dari air, air atau tempat bak mandinya tadi itu dikurangi dengan temperatur lingkungan, yaitu udara di sekitarnya dibagi resistansi. Ini kan sebetulnya hanya mengubah bentuk yang atas ya. Mengubah bentuk ini ke sini. Lalu bentuknya kita substitusikan ke persamaan yang pertama, C dikalikan d theta per dt sama dengan theta B yaitu air dikurangi lingkungan dibagi resistansi. Atau kita bisa merapikan persamaan ini menjadi RC d theta per dt sama dengan theta ditambah kebalik. Ditambah theta itu lingkungan atau ambient air. Ini adalah persamaan RC, yaitu time constant. Dan persamaan ini ternyata juga muncul di bentuk-bentuk analog model lain di electrical system, mechanical system, dan bahkan liquid level di sebelumnya dan pneumatic pressure system. Nah, itu terkait panas. Sampai sini ada pertanyaan? Kita ngomong panas, kalian udah mendidih belum? Atau masih mampu? Yang masih noli doang, yang lain gimana? Masih mendidih atau masih apa nih? Saya nggak tahu. Oh, masih dingin. Wah, kurang panas nih kayaknya. Masih siap. Dikit lagi. Kalau gitu kita kasih contoh sebuah aliran. Ini sebenarnya ada di buku semua loh sebetulnya. Cuma yang saya harapkan dari itu adalah ketika kalian sudah baca buku, kita pengen di sini diskusi. Kalau misalkan, wah saya udah paham itu Pak, gitu. Ya silakan aja. Kita tinggal diskusi. Tapi kalau misalkan belum, ya ini saya turunkan gitu. Saya turunkan dari buku. Agar sensasi menurunkan itulah yang membuat kita paham. Karena kalau di buku semua udah ada, tinggal dibaca. Saya mau mencontohkan ini aja kayaknya. Ada gambar tapi ini frame-nya bakal nggak cukup. Saya akan sediakan di sebelahnya. Misalkan di sini ada heater. Bentuk heater itu kan kumparan ya. Jadi kawat gitu terus kemudian akan menghasilkan panas, heater. Dan ternyata heater ini berada di dalam sebuah
tangki. Ini kan istirahat. Iya. Uniknya kita punya flow rate digabung dengan heat. Jadi ada perpindahan panas juga ada perpindahan massa. Nah, mulai tambah seru nih. Temperatur di input itu bisa kita tulis sebagai misalkan, ini kalau di buku sebetulnya ada gini ya, temperatur input ditambah temperatur input. Jadi kalau yang ada tanda bar itu adalah steady state. Temperatur tapi steady state. Sementara temperatur input yang setelahnya itu adalah perubahan. Kok bisa ada perubahan? Ya karena ini mau saya tulis. Heat di dalamnya itu ada heat tertentu. Heat yang steady state. Kemudian ternyata heatnya mau dimainkan. Heatnya mau diturunkan, mau dinaikkan. Nah, sehingga ada perubahan H tertentu. Sehingga temperatur input dan output ini nanti akan berubah. Jadi temperatur output akan berubah begini. Jadi alirannya itu kurang lebih begitu. Jadi air dilewatkan ke heater, kemudian entah apa yang terjadi, apakah penurunan suhu ataukah penaikan. Tapi kalau namanya heater berarti pemanas ya. Sementara kalau ada heat exchanger itu adalah penurunan panas. Jadi ada transfer, dibuang kalornya, sehingga hasilnya adalah temperatur yang lebih dingin. Kalau istilahnya cooling system, nah itu berarti ada perpindahan panas sehingga akhirnya outputnya menjadi lebih dingin. Berikutnya ada beberapa definisi, cuma saya nggak cukup, harus pindah ke frame berikutnya. Tetap dengan ilustrasi gambar yang ada seperti itu. Di sini ditentukan beberapa konstanta atau informasi yang sudah diberitahu. Misalkan adalah G. G itu adalah mass flow rate, kecepatan atau laju perpindahan massa. Jadi ini kalau udah mass flow rate itu berarti sudah termasuk flow in flow output. Jadi tidak ditentukan flow in flow outputnya, tapi ditentukannya G dari dalam heating chamber, yaitu ruang pemanas. Satuannya adalah kilogram per detik. Kemudian tadi ada juga saya tulis theta input, theta output. Ini saya bilang temperatur steady state, dan satunya tentu saja derajat Celcius. Kemudian ada theta, nggak usah tulis ya, ini sama lah ya, theta juga, cuma dia sifatnya untuk yang penambahannya. Kemudian ada M tentu saja adalah massa yang di dalamnya. Massa, ini kita ngomong air apa udara lah, massa udara. Jadi yang lewat di sini udara. Pemanas udara. Massa udara satuannya apa? Kilogram, tetap kilogram. Jadi kalau kalian punya volume, maka volumenya harus dikalikan dengan massa jenis udara. Berapa itu? Kemudian ada C kecil. C kecil adalah kalor jenis spesifik ya. Kenapa salah? Kalor jenis spesifiknya udara. Satuannya adalah kilokalori
kilogram per derajat Celcius. Kemudian ada R sebagai thermal resistant dan C sebagai kapasitansi. Satuannya tentu saja CS per kilokalori. Dan kalau ini kilokalori per derajat Celcius. Dan sebagai diingat, C ini punya persamaan M besar dikalikan C kecil. C itu adalah kalori jenis spesifik yang ada di atas tadi. Saya tandai. Lanjut, yang terakhir adalah H. H besar dengan tanda bar di sana artinya adalah steady state. Kondisi yang stabil ya. Steady state, panas yang masuk. Karena dia bersifat pemanas. Satuannya adalah kilokalori per detik. Energi ya, energi. Jadi watt. Kilokalori per second tuh ya joule per second, berarti watt ya satuannya, daya. Nah, sekarang kita bikin persamaan diferensialnya. Kayaknya nggak cukup, jadi bikin aja frame baru. Nanti ini semua bisa disimpan, akan saya berikan dalam bentuk PDF. Persamaan yang ingin pertama kita tulis itu adalah persamaan perubahan temperatur di sisi output. Itu bisa C D theta 0 output. Jadi perubahannya di sisi output sama dengan H itu adalah perubahan ya, berarti H kecil. Dia perubahan dari temperatur yang dimainkan di sistem pemanasnya. Ditambah GC. Kenapa ada GC? Karena G itu adalah flow rate, massa yang berpindah. Massa yang berpindah. C kecil kalori jenis spesifik dari udara dikalikan perbedaan temperatur antara input dan output. Temperatur input dikurangi temperatur output dikalikan DT. Atau bisa dirapikan kembali menjadi dan kemudian kita juga bisa mengingat bahwa ada persamaan resistansi di sana, tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau dicari-cari itu dengan cara bisa ya memahami persamaan G itu apa, C itu apa, R itu apa. Tetapi kalau kalian lihat satuan akhirnya itu juga bisa menggambarkan dari hubungannya. Jadi sangat penting satuan di sini itu. Kalian lihat G, C itu adalah sama dengan 1 per R. Sehingga bisa ditulis ulang. Theta I kurangi theta 0. Atau dikalikan R pada 2 ruas menjadi Oke. Sampai sini saya harap masih bisa mengikuti contoh soal kita. Jadi bentuknya RC lagi, RC lagi. Bedanya RH, ada RH, jadi bisa itu. Kemudian kalau kalian mempelajari, ini bisa diubah ke dalam sistem
transformasi Laplace di kedua sisi, lalu mensubstitusikan IC kita, initial condition, yaitu theta 0 pada saat 0 itu adalah 0, maka hasil transformasinya adalah kayak gitu, persamaan akhir solusinya. Dan untuk Jumat nanti dibikin asinkron ya. Sebenarnya masih ada calon video untuk Jumat kemarin, tapi belum saya unggah. Nanti tunggu aja, jadi langsung ada 2 video nanti ya. Videonya tentang thermal, contoh thermal untuk pemodelannya, dan untuk menunjang mungkin referensi kanan lah ya, referensi untuk pemodelan simulasinya dengan Python dan Excel yang sudah saya tugaskan tadi. Jadi jangan lupa, tugasnya adalah membuat video kurang lebih 3 menit, dan itu bisa dipercepat, diedit, bikin videonya dulu, visualisasi dulu, kemudian terakhirnya adalah diberikan suara, jelaskan apa yang kalian kerjakan, gak usah lama-lama. Yang terpenting adalah perbedaannya. Tugas saya tadi adalah menentukan DT, stepnya itu divariasikan. Kemudian ada saya minta untuk mengecek head atau ketinggian level tank pada Python maupun Excel. Kemudian bandingkan secara umum kodenya bagaimana. Itu. Dari sini ada pertanyaan? Itu yang di frame keberapa? Oh, DT yang besar itu maksudnya saya tulis di sini. DT itu yang saya maksud adalah perubahan waktu. Atau kalau dituliskan sebenarnya DT sih. Cuma takutnya kalau ditulis T kecil. Oh, enggak ya. Ya gitulah, perubahan waktu. Yang dimaksud tadi itu. Yang di Excel. Oh iya, saya mau nunjukkan Excel saya. Saya Excel. mungkin ancaman ya, itu bisa saja apa namanya perang antar etnik. Ada di frame sebelahnya lagi, baru aja saya buat. Langsung aja nanti dicatat dulu, nanti kita cari foto-fotonya sama itunya. Filenya agak besar ternyata. Mungkin loadingnya agak lama di tempat kalian. Gak apa-apa, it's okay. Oke, udah muncul di frame saya sih. Jadi pada prinsipnya DT yang dimaksud tadi itu yang D besar, T besar, dan itu adalah step majunya detik, yaitu 1 detik. Dan saya minta kalian memvariasikan DT-nya seberapapun. Entah stepnya jadi 5, jadi 10, sampai 100 gitu kan, 100 detik. Atau 0,1 atau 0,001. Nah, itu silakan divariasikan, dan apa manfaatnya atau apa perubahannya bagi grafik kita atau data kita, nilai head kita, dikaitkan aja gitu.
Jadi sampaikan di analisis berupa ya video tadi dengan suara tentunya. Makanya siapkan itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Makasih Noli. Kan ada beberapa Yang lain? ada kebijakan-kebijakan yang dari siapa namanya MPR apa DPR ya, yang dimana tidak masuk akal. Cukup. Lalu itu kontroversi kebijakan. Jadi ternyata ada satu slide lagi yang belum saya sampaikan, yang fluida thermal. Itu bisa dipelajari sendiri atau nanti saya buat videonya. Jadi asinkron aja. Berarti itu bisa model asinkron minggu ini. Yaitu untuk sebenarnya itu sistem fluida thermal itu untuk minggu lalu sih, Jumat lalu. Karena memang kemarin kan fluidanya baru fluida tangki level. Tinggal kita menambah fluida yang thermal. Kalau bom Gimana? Cukup aja nih. Berarti Bang Andretti akan sesuai dengan Pancasila sila keempat. Hah? Salah tuh. Lara salah, sorry. Yang betul colab. COLAB. bukan, kalau nggak salah kontroversi itu kan yang dia Linknya sudah siap juga ya. apa ya, kayak tidak masuk akal gitu. Saya Seharusnya salinkan kode dari Discord seperti ini. Silakan menuju ke sana. collab.research.google.com. Jadi itu laboratorium sih, laboratorium kode. Nanti kalau kalian mau menekuni data science, bermain machine learning, artificial intelligence, atau image processing, signal processing, nah bermain Python di sana. Library-nya sangat banyak dan akhirnya kita nggak perlu komputer bagus ternyata. Itu ya pasti upload video ada di Google Classroom. Jadi kita nggak perlu komputer bagus. Jadi yang penting punya komputer, punya laptop, punya apapun yang punya layar agak gede gitu. Bahkan kalau bisa, teman saya tuh yang dosen UNY sedang mencari cara bagaimana HP itu jadi CPU. HP punya output ke monitor besar sama beli keyboard. Jadi cuma modalnya nambah monitor dan keyboard dan mouse gitu. Untuk Gian, jadi satu video aja itu menjelaskan Python dan Excel. terkikisnya Pas kita buat simulasinya apa di situ juga jalan audionya. Sebaiknya nggak usah. Dalam arti gini, kalau mau menunjukkan ngetik kodenya, terus nanti outputnya bagaimana, bikin sel-selnya, bikin grafiknya di Excel, itu nggak usah pakai audio. Direkam dulu, kemudian dipotong-potong, dipercepat, udah pas nih, udah 3 menit, baru kalian isi dengan audio. Istilahnya voice over. Ya, ikutin step yang ada di slide, diikuti, tetapi pasti nanti ada error-error atau salahnya, itu kalian perbaiki lah ya. Dan DT di Excel diubah. Lalu nilai headnya tolong dicari. Nilai headnya dibandingkan antara head hasil Python, head hasil Excel. Dibandingkan. Dan dicari kok bisa sama. Samanya itu karena apa? Kok bisa beda? Bedanya karena apa? Kalau nggak bisa diperbaiki, pasti bisa. Saya yakin kalian bisa. Di antara kalian pasti bisa, saya yakin. Nah, kalau kalian nggak bisa seangkatan, ya nyari temen dulu, IF ya, yang ngerti Python atau prodi elektro atau mana. Nggak bisa juga tanya Google dulu, nggak bisa Google tanya saya. Saya juga nanya Google nanti. Bisa lah, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Oke, itu aja. Terima kasih sudah hadir. Tetap jaga kesehatan dan belajar dengan giat. Ini karena kita nggak bisa lihat
keadaan atau video kalian, tapi saya harap kalian punya niat belajar gitu, belajar di atas meja, duduk, sudah mandi, ya kan, wangi, terus menyiapkan alat tulis, laptop, HP, digambar, dicatat. Karena apalah kalau misalkan nanti kalian hanya nunggu PDF dari saya di Google Classroom, kalian nanti gak mencatat apa-apa. Dan sebetulnya lebih parahnya adalah ngapain kuliah kalau bisa download semua PDF di MIT, kampus NTU, kampus Harvard, ya. Kan akhirnya setelah nggak perlu kuliah kalau gitu. Kita perlu kuliah karena ada interaksi. Ya, itulah interaksi itu yang dicari. Nah, kalau sampai kalian tidak berinteraksi minimal dari chat saja, wah repot juga, ya. Oke. Itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat pengetahuan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Wah, makasih Lara, inspiratif, semoga diikuti oleh teman-teman lainnya. Mantap. Ya, kalau gitu saya tutup ya. Saya tutup. Dilanjutin juga nggak apa-apa, ngobrol itu bebas. Itu ruang kelas kalian ya, ruang kelas kalian, bukan ruang kelas saya. Ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan semakin mengerikan sebetulnya kalau di Bandar Lampung ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.